Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan buku yang telah kami analisis, yaitu yang berjudul buku Think Grow Rich Napoleon Hill yang beranggotakan: perkenalkan, nama saya Muhammad Ayar Linsan dengan NIM 5111 20 12 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diska Haryanti dengan NIM 511201241. Perkenalkan, nama saya Hilma Fauziah dengan NIM 5111201242. Perkenalkan, nama saya Sinta Nursilawati dengan NIM 511201244. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rajak Maulana Mulyadi dengan NIM 511201245. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang buku Think and Grow Rich. Buku Think and Grow Rich ini pertama kali terbit pada tahun 1937 dan ditulis oleh Napoleon Hill. Dan buku ini adalah buku bestseller internasional sampai sekarang. Nah, di dalam buku ini berisi teori-teori kesuksesan yang didasari oleh pengalaman pribadi lebih dari 500 orang di Amerika yang sukses menggapai kekayaan berlimpah meski memulai pengalamannya dari titik nol. Ada 13 langkah menuju kesuksesan dalam buku ini yang menarik untuk dibaca dan dijadikan motivasi untuk kita dalam menggapai tujuan hidup. Terdapat 3 faktor utama untuk menggapai kesuksesan dalam buku ini, yang kemudian diuraikan menjadi beberapa tahap. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa faktor dorongan dan motivasi dalam diri setiap individu, faktor kreativitas dan ketekunan, serta faktor stimulus eksternal. Dan saya ingin menambahkan sedikit, itu ada Napoleon Hill ini telah menghabiskan lebih dari 20 tahun meneliti lebih dari 500 orang super kaya untuk menunjukkan kepada kita rahasia tersebut. Nah, dalam buku ini juga dibuka dengan paragraf-paragraf yang akan meyakinkan pembaca betapa pentingnya mengikuti sampai selesai dan menerapkan prinsip-prinsip sesuai cara-cara yang dijelaskan. Dalam buku ini tersebut, kita ada tokoh-tokoh yang terkenal, yaitu seperti Thomas Alva Edison, Abraham Lincoln, Alexander Graham Bell, Henry Ford, hingga Theodore Roosevelt dan Woodrow Wilson. Nah, saya akan mengutip sedikit dalam buku ini. Ada rahasia ini tidak pernah secara langsung disebut karena sepertinya akan lebih manjur kalau dibiarkan berjalan begitu saja, dan mereka yang siap serta mencari yang dapat mengambilnya. Jika siap menggunakannya, Anda akan mengenali rahasia ini minimal 1 kali dalam setiap bab. Kapan saja ketika Anda membaca buku ini, rahasia ini akan muncul dan terbuka lebar di depan mata Anda. Entah Anda menemukannya pada bab pertama atau bab terakhir. Ini sumbernya pada halaman ke-5 dan ke-14. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan penjelasannya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan buku Think and Grow Rich. Ini merupakan buku panduan meraih kesuksesan yang memfokuskan pada kekuatan pikiran. Pola pikir memang hal yang utama dimiliki oleh seseorang untuk meraih impian. Namun kerja keras dan kegigihan juga dianjurkan. Napoleon Hill, kemauan dan tekad yang membawa seakan menjadi motivasi untuk diri mereka sendiri, memiliki pemikiran dan keyakinan bahwa kita bisa kaya dan sukses, memegang peran yang penting untuk kehidupan di masa depan. Dalam buku ini juga mengajarkan kita untuk menanamkan pemikiran yang positif dan memiliki keyakinan dalam diri mampu memotivasi seseorang untuk mewujudkan impian dan hidupnya. Di sini saya akan menjelaskan metode dari buku Think and Grow Rich.
Dari ringkasan buku tersebut, para pemimpin termasuk ke dalam model teori kepemimpinan delegasi, karena salah satu sifat model kepemimpinan ini membuat pekerjaan yang banyak, menarik, dan juga menantang. Teori ini sesuai dengan sifat dan karakter dari tokoh-tokoh tersebut, yang selalu semangat dan pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaannya. Apabila mereka gagal dalam melakukan suatu pekerjaan, mereka akan mencoba menggunakan cara lain sampai apa yang mereka inginkan dapat tercapai. Jika mereka gagal dalam melakukan pekerjaannya, mereka akan membuat kegagalan itu sebagai proses dari belajar dan terus bekerja keras demi mewujudkan impiannya. Selanjutnya yaitu teori kepemimpinan Napoleon Hill. Pada poin pertama yaitu kemauan dan keyakinan dalam pikiran adalah upaya-upaya penting dalam mencapai kesuksesan. Poin kedua yaitu memerlukan pengetahuan untuk mendukung kesuksesan. Poin ketiga, untuk meraih tujuan hidup perlu perencanaan yang rapih. Dan yang terakhir yaitu seni dalam pengambilan keputusan dan ketekunan dalam berusaha merupakan kunci dari kesuksesan. Selanjutnya ada Napoleon Hill membagi imajinasi ke dalam dua bentuk, yaitu yang kesatu ada imajinasi sintesis, adalah suatu kemampuan untuk menyusun konsep, ide, atau rencana lama ke dalam kombinasi yang baru. Kemudian yang kedua ada imajinasi kreatif, adalah suatu kemampuan imajinasi yang berupa firasat ataupun inspirasi. Pada dasarnya, melalui imajinasi kreatiflah manusia mampu memberikan gagasan atau ide-ide baru dan mampu menyesuaikan diri atau berkomunikasi dengan pikiran alam bawah sadar manusia lainnya. Teori kepemimpinan dari Napoleon Hill ini termasuk ke dalam teori kepemimpinan teori sifat inteligensia, yaitu seorang pemimpin yang lebih pintar dari pengikut-pengikutnya karena seperti yang Napoleon katakan bahwa memerlukan pengetahuan dan rencana yang rapih untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya ada Edwin C. Barnes. Barnes dulunya adalah seorang gelandangan yang bermimpi untuk bisa menjadi orang kaya dan bisa bekerja sama dengan Thomas Alva Edison. Berkat kerja kerasnya yang pantang menyerah, akhirnya dia bisa menjadi orang yang sukses. Kemudian, studi dari Ohio State University mengatakan bahwa membentuk struktur pemimpin berorientasi kepada tujuan dan hasil. Ini sesuai dengan kepribadian Barnes yang memiliki tekad besar untuk menjadi orang yang sukses dan dia memiliki tujuan dan semangat yang pantang menyerah. Teori kepemimpinan dari Edwin C. Barnes ini termasuk ke dalam teori kepemimpinan teori sifat inteligensia, yaitu seorang pemimpin yang memiliki jiwa yang tidak pantang menyerah dan selalu ingin menjadi orang sukses. Kemudian ada Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini memimpikan atau membuat sebuah lampu yang bisa dioperasikan dengan listrik. Meskipun dia gagal 10.000 kali dalam percobaan menciptakan lampu tersebut, dia tidak pantang menyerah dan terus melakukan percobaan sampai akhirnya dia berhasil. Teori kepemimpinan dari Napoleon Hill ini termasuk ke dalam teori kepemimpinan yang bersifat traksional, yaitu memberikan motivasi kepada pengikutnya agar tidak mudah menyerah dan selesai sampai tujuan meskipun itu ada yang gagal. Poin-poin penting dalam buku Think and Grow Rich. Yang pertama, kunci kesuksesan ada di tangan Anda sendiri. Andalah penentu jalan hidup Anda. Yang kedua, sinergi kemauan dan keyakinan yang kokoh adalah fondasi terbentuknya jiwa-jiwa manusia yang sukses. Yang ketiga, untuk meraih kesuksesan, Anda perlu dukungan dari orang lain. Bentuklah tim ahli pikir yang bisa menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mendukung upaya Anda dalam meraih kesuksesan. Yang keempat, kemampuan untuk mempraktikkan pengalaman dan kreativitas yang Anda dalam hidup adalah sesuatu yang mutlak dalam mencapai tujuan. Yang kelima, tindakan Anda adalah buah dari pikiran Anda. Maka, istilah pikiran bawah sadar dengan hal positif terkait dengan tujuan Anda. Yang keenam,
Taklukkan ketakutan-ketakutan yang bisa menghalangi jalan Anda menuju kesuksesan. Berkumpullah dengan mereka yang bisa menularkan keberanian.